Sahabat RTV, seiring menurunnya angka kasus baru COVID-19 di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk memulai pembelajaran tatap muka atau PTM bagi para siswa, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga universitas. Berdasarkan surat keputusan bersama yang disetujui 4 menteri, sekolah tatap muka dapat dilaksanakan jika seluruh tenaga pendidik dan kependidikan telah divaksin. Meski demikian, orang tua tetap memiliki peranan penting untuk memberikan izin dan membiasakan anak-anak dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun mereka berada. Nah, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Ya, selamat siang Pak Sony. Selamat siang Mbak Kenia. Ya, bicara mengenai sekolah tatap muka nih Pak, apa saja sih sebenarnya syarat sekolah yang dianggap bisa memulai pembelajaran tatap muka Pak? Yang pertama, perhatikan level PPKM di wilayahnya. Karena pada wilayah dengan status PPKM level 4 hanya boleh pembelajaran jarak jauh, ya. Pembelajaran tatap muka terbatas itu hanya boleh dilakukan di wilayah PPKM level 1 sampai 3. Lalu yang kedua, pembelajaran tatap muka itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Memperhatikan kesiapan sekolah, jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang sudah divaksinasi, kenyamanan orang tua siswa, dan sebagainya. Nah, syarat yang ketiga itu harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Jadi sekolah, Dinas Pendidikan, dan Satgas COVID-19 tempat sudah berkoordinasi. Bagaimanapun juga Satgas COVID-19 yang menginformasikan tentang kemungkinan atau kelayakan sebuah sekolah buka atau tidak. Baik Pak Sony, ini kan memang masih ada orang tua yang ada yang setuju namun juga masih ada yang khawatir ya. Lalu bagaimana nih Pak jika orang tua belum siap melepas anak untuk memulai pembelajaran tatap muka Pak? Ya, yang pertama adalah memang harus ada kesiapan secara psikologis, secara mental ya. Intinya bahwa orang tua harus memahami apa risikonya kalau belajar pembelajaran jarak jauh, apa risikonya pembelajaran tatap muka terbatas. Dan orang tua harus tahu bagaimana melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Memang ini menjadi pilihan ya, dan kita tidak bisa memaksakan. Tapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi psikososial anak, terus kemudian potensi tumbuh kembang yang terhambat selama masa pembelajaran jarak jauh. Iya. Lalu Pak Sony, bagaimana upaya Satgas sendiri untuk memastikan peserta didik selalu mematuhi protokol kesehatan di sekolah nih Pak? Makanya kan kami mendorong adanya Satgas institusi ya. Satgas institusi ini termasuk Satgas sekolah. Sebelum pembelajaran tatap muka terbatas dibuka, Satgas sekolah sudah terbentuk. Salah satunya tugasnya adalah memastikan sekolah memang siap untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Lalu kemudian memastikan bahwa protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dijalankan selama pembelajaran tatap muka terbatas. Memastikan bahwa setiap pelanggaran lalu kemudian ada koreksi ya. Setiap pelanggaran protokol kesehatan ada koreksi. Memastikan juga ada penanganan ya, jika terjadi kasus. Kami sendiri di Satgas sudah menerbitkan buku panduan bagi orang tua murid dalam menghadapi pembelajaran tatap muka terbatas ini. Kemendikbud sendiri juga sudah menerbitkan buku panduan ya untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka terbatas, dan melalui berbagai media kami juga menjelaskan kepada masyarakat apa yang perlu disiapkan sekolah, apa yang perlu disiapkan orang tua, dan apa yang perlu disiapkan oleh siswa. Sehingga kita berharap ya bagaimanapun juga ini masih masa pandemi, ya potensi penularan COVID-19 masih cukup tinggi. Oleh karenanya semua pihak bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya Pak Presiden selalu menjelaskan ini terbatas dengan aman dari penularan COVID-19. Iya, ya tentunya kita semua berharap ya Pak agar pembelajaran tatap muka ini bisa berjalan lancar, tapi juga yang terpenting adalah aman begitu ya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Bapak Sony B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Sony.